Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Sasmita dengan NIM R0218102 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktik kerja lapangan upaya kesehatan kerja pada salah satu industri informal sektor kuliner di Kabupaten Kediri. Industri warung panggang ayam Bangi merupakan suatu industri informal yang bergerak pada sektor kuliner. Warung panggang ayam Bangi sudah berdiri sejak tahun 1981. Warung panggang ayam Bangi terletak di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan total keseluruhan pekerja pada warung panggang ayam Bangi yaitu sebanyak 9 orang. Waktu kerja dimulai pada pukul 8 pagi sampai setengah 5 sore. Pada lingkungan kerja warung panggang ayam Bangi memiliki tekanan panas yang cukup tinggi yang ditimbulkan pada proses pemanggangan ayam. Berdasarkan survei pendahuluan, pekerja yang bekerja pada proses pemanggangan menunjukkan gejala dehidrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk mengurangi tingkat dehidrasi pekerja melalui suatu penyuluhan tentang dehidrasi dan pengadaan stasiun air minum bagi pekerja proses pemanggangan di warung panggang ayam Bangi. Berikut merupakan tahapan proses produksi yang ada di warung panggang ayam Bangi. Pada proses pertama terdapat proses pengiriman ayam kampung oleh peternak ayam. Berikut merupakan hira dari proses pengiriman ayam. Pada proses kedua terdapat proses penyembelihan ayam oleh salah satu pekerja. Berikut merupakan hira dari proses penyembelihan ayam. Pada proses ketiga terdapat proses perebusan ayam oleh salah satu pekerja. Berikut merupakan hira dari proses perebusan ayam. Pada proses keempat terdapat proses pembubutan bulu ayam dengan menggunakan mesin bubut. Berikut merupakan hira dari proses pembubutan bulu ayam. Pada proses kelima terdapat proses pembersihan ayam. Berikut merupakan hira dari proses pembersihan ayam. Pada proses keenam terdapat proses pemanggangan ayam tahap pertama. Berikut merupakan hira dari proses pemanggangan ayam. Pada proses ketujuh terdapat proses melumuri ayam yang telah dipanggang menggunakan bumbu. Berikut merupakan hira dari proses pembumbuan ayam. Pada proses ke-8 terdapat proses pemanggangan ayam tahap kedua. Berikut merupakan hira dari proses pemanggangan ayam. Pada proses ke-9 terdapat proses pemotongan ayam yang telah matang. Berikut merupakan hira dari proses pemotongan ayam. Pada proses terakhir terdapat proses penyajian ayam kepada pembeli. Berikut merupakan hira dari proses penyajian ayam. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dan penilaian risiko menggunakan matriks penilaian risiko, ditemukan hasil bahwa prioritas masalahnya adalah dehidrasi. Melalui kegiatan penyuluhan tentang dehidrasi dan pengadaan stasiun air minum bagi pekerja proses pemanggangan di warung panggang ayam Bangi sebagai upaya untuk mengurangi tingkat dehidrasi yang dialami oleh pekerja proses pemanggangan. Berikut merupakan poster yang digunakan untuk melakukan penyuluhan. Sebelum dilakukan penyuluhan, pekerja mengisi kuesioner pretest yang telah dibagikan secara online. Penyuluhan dilakukan kepada 2 orang pekerja proses pemanggangan. Materi yang disampaikan adalah ciri-ciri dehidrasi serta anjuran untuk minum air putih sebanyak 200 cc setiap 20 menit sekali. Yang selanjutnya merupakan implementasi dari program pengadaan stasiun air minum pada area pemanggangan warung panggang ayam Bangi. Berikut ini merupakan hasil kuesioner pretest dan posttest yang diisi oleh 2 pekerja proses pemanggangan yang mana terdiri dari 20 butir pertanyaan mengenai keluhan subjektif pekerja serta 9 pertanyaan mengenai dehidrasi. Keberhasilan program dalam kegiatan penyuluhan tentang dehidrasi dan pengadaan stasiun air minum bagi pekerja proses pemanggangan warung panggang ayam Bangi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai dehidrasi serta menurunkan tingkat dehidrasi pekerja dapat diukur melalui hasil dari kuesioner pretest dan posttest yang telah diisi oleh pekerja. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan, program tersebut dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah skor sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan, yaitu penyuluhan tentang dehidrasi dan pengadaan stasiun air minum. Saran yang dapat saya berikan yaitu agar pemilik usaha selalu memantau keberjalanan program setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat dehidrasi pekerja.